Di mana ya kantornya? Kamu anak baru ya? Iya nih, aku mau cari di mana kantor pimpinan. Kantor pimpinannya ada di sebelah sana. Tapi semuanya pada ibadah loh. Kamu ikut ibadah bareng kita aja ya. Oke, aku ikut ibadah. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Pasti baik dong. Sebelum kita akan memulai ibadah, mari kita berdoa lebih dahulu. Yang dipimpin oleh teman-teman kita yang ada di rumah. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ibadah online. Berkatilah dan bimbinglah dan hantarkanlah kami agar ibadah ini lancar dari Tuhan. Haleluya, amin. Nah, karena kita sudah berdoa, sekarang kita saatnya memuji Tuhan. Kalian harus pada semangat ya. Yuk kita memuji Tuhan. Yuk. Shalom teman-teman. Shalom. Senang bertemu dengan kalian lagi. Mari kita menyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Teman-teman masih suka cita? Yes! Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada
tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku telah mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita
bagimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi di ibadah anak Betani Solo. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk semua duduk yang manis dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan dengan selamat. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau beri hikmat kepada kami, supaya kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, saat ini semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Terambil di Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Adik-adik bisa buka ya Alkitabnya atau HP-nya bisa dibuka. Kita mau baca di Filipi 2 ayat yang kedua. Ya, semua sudah ketemu? Kita mau baca bersama-sama ya. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, adik-adik semua, pada dasarnya manusia itu, kita sebagai manusia, itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, kita ini membutuhkan orang lain karena kita manusia yang bersosialisasi. Nah, contohnya apa Bu Ati? Misalnya ya, waktu kita di dalam kandungan, tidak mungkin kita menjadi bayi sendiri ya. Tetapi ada ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian kita dilahirkan. Nah, saat kita dilahirkan, kita juga tidak bisa lahir sendiri langsung keluar gitu, tidak bisa ya anak-anak ya. Tapi kita memerlukan dokter, kita memerlukan bidan, kita memerlukan orang lain untuk menolong persalinan ibu kita. Nah, kemudian saat kita kanak-kanak, kita membutuhkan orang tua kita untuk membimbing kita. Kemudian saat kita sekolah, kita membutuhkan guru untuk mengajar kita. Kemudian setelah kita dewasa, nanti kita bekerja, kita juga membutuhkan orang lain. Kemudian katakanlah sampai dipanggil Tuhan, kita pun juga membutuhkan orang lain ya. Masa kalau kita dipanggil Tuhan, kita mau menggali kubur kita sendiri? Tidak mungkin, pasti ada orang lain yang menggali kubur kita. Nah, dari kita belum dilahirkan sampai kita meninggal, kita selalu membutuhkan orang lain. Nah, contohnya apa lagi Bu Ati ya? Saat syuting ya, ini Bu Ati sedang tik untuk memberitakan firman Tuhan kepada
adik-adik semua ya. Di dalam studio itu juga ada kakak-kakak yang lain yang membantu Bu Wati supaya Bu Wati bisa membawakan firman ke adik-adik semua. Nah, ini kita satu tim, jadi kita saling membutuhkan. Kemudian apalagi contohnya? Nah, tema kita ya saat ini ya, seorang masinis ya, sekarang Bu Wati pakai baju masinis ya, itu dia juga tidak bisa langsung mengemudikan keretanya untuk jalan. Tidak bisa, harus membutuhkan tim yang lain juga. Ada asisten masinis, kemudian ada bagian kantornya, ada bagian yang membuka tutup itu rel kereta api, kemudian ada penjual karcis, banyak sekali yang terlibat sehingga kereta ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita mau belajar adik-adik, bagaimana ya supaya kita ini bisa sehati sepikir dalam bekerja sama ya. Karena di dalam satu tim ini kita harus sehati sepikir supaya hasilnya juga baik. Nah, kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, di sini jelas dikatakan hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran ya dan perasaan ya yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi intinya apa anak-anak? Intinya kita menuruti teladan Kristus. Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu yang menjadi pedoman kita untuk kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan sehingga kita bisa sehati sepikir. Nah, kita mau belajar lagi ya. Yang pertama, supaya kita sehati sepikir itu kita membutuhkan apa ya? Yang pertama, harus di dalam kasih. Harus ada kasih di dalamnya. Filipi 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan, karena itu sempurnakanlah, tadi sudah dibacakan ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih. Kita mau bahas dulu ya, di dalam satu kasih ini seperti apa ya. Kita di dalam bekerja sama ini membutuhkan adanya kasih. Kalau yang dibutuhkan kasih itu apa adik-adik? Tidak boleh saling menjatuhkan ya, harus saling bantu, tidak egois ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Misalnya tadi seorang masinis ya, seorang masinis ini misalnya egois-egoisan ya. Yang penting aku mau mengemudi di kereta ya, terserah yang lain mau apa ya, terserah yang lain mau bantu atau enggak, terserah, yang penting aku mengemudikan. Enggak bisa adik-adik ya, enggak bisa seegois itu. Kita tetap memerlukan tim-tim yang lain. Demikian juga di dalam kita melayani Tuhan, kita harus ada kasih ya, harus bisa menganggap yang lain itu juga penting selain kepentingan kita sendiri, harus kerjasama yang baik. Nah, itu ya. Yang pertama tadi, supaya kita sehati sepikir harus ada kasih. Ingat-ingat ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita butuhkan supaya kita ini bisa sehati sepikir? Yang kedua adalah satu jiwa. Jiwa yang bagaimana Bu Wati? Jiwa yang mempunyai jiwa melayani. Kalau tadi Bu Wati bilang untuk sebagai seorang masinis, dia juga harus mempunyai jiwa melayani. Melayani para penumpang supaya penumpangnya ini dengan naik kereta api itu dia bisa naik dengan nyaman sampai tujuan dengan selamat. Diperlukan adanya satu jiwa yang bisa melayani ya. Kemudian apalagi harus ada kerendahan hati seperti Kristus ya, harus ada kerendahan hati. Di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah
dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita menjadi anak-anak Tuhan harus ada kerendahan hati. Tadi dikatakan tidak egois, tidak menganggap, wah ini kan Bu Ati yang preacher, berarti Bu Ati yang lebih penting dari tim yang lain. Tidak bisa seperti itu. Karena semua dibutuhkan kerjasama, semua saling melengkapi. Begitu juga saat masinis mengendarai ya, menyupir daripada kereta, dia juga tidak bisa egois. Aku yang paling penting ya, karena aku kuncinya supaya kereta bisa jalan. Tidak bisa. Harus ada kru yang lain. Seorang masinis juga harus punya kerendahan hati bahwa dia tidak bisa mengendarai sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kita juga mau belajar dari teladan Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Kristus ya adik-adik ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini contoh daripada Yesus, bahwa Tuhan yang seharusnya selalu ada di surga ya, tetapi dia mau turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan juga Bu Ati dan semua orang yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan juga tidak menginginkan kita juga untuk mati di kayu salib. Tidak seperti itu. Tapi ini Tuhan memberi contoh bahwa Tuhan Raja di atas segala raja, yang dia bertahta di surga yang mulia. Tetapi dengan kerendahan hatinya, karena dia mengasihi kita, dia mau turun ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara dia tidak bersalah. Tetapi dia mau disalib untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Kemudian kita akan masuk di dalam poin yang ketiga atau yang terakhir ya. Harus punya satu tujuan. Kalau di dalam kerjasama kita supaya sehati sepikir, itu tujuan kita harus sama ya. Kita punya satu tujuan. Kita mempunyai visi dan misi yang sama. Di dalam Filipi 2 ayat yang 10 dan yang ke-11 di situ dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah ya. Di sini kita mempunyai tujuan yang sama di dalam melayani Tuhan, mempunyai visi dan misi yang sama. Untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa sehingga nama Tuhan ini dipermuliakan ya. Seperti tadi seorang masinis, dia juga di dalam krunya dia juga mempunyai tujuan yang sama, menyampaikan kepada penumpang-penumpang supaya dia sampai ke tujuan dengan selamat. Dia naik kereta ini dengan nyaman. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, kita juga mempunyai tujuan yang sama. Kita punya visi misi yang sama, yaitu memenangkan banyak jiwa. Bukan untuk gagah kuat kita, bukan untuk itu loh bertobat karena aku, itu loh bertobat karena aku, tidak seperti itu. Tetapi semua yang kita lakukan, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, ceritanya dari Bu Ati cukup sekian, dan adik-adik di rumah tetap tekun berdoa, tetap membaca firman Tuhan, dan turuti kata nasihat dari papa mama. Jangan keluar kalau tidak penting ya, karena ini corona masih ada di mana-mana. Kita mau stay at home ya, dan berjumpa lagi di ibadah yang akan datang. Yuk, kita mau tutup, semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mempunyai kerendahan hati supaya kami dapat bekerja sama dengan baik di lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang saat ini melihat dan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi mereka satu persatu, Engkau beri hikmat kepandaian yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap makan makanan yang bergizi, dan sampai jumpa. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang pastinya memberkati kita semua. Teman-teman pasti udah nungguin kan aktivitas kita pada hari ini. Aktivitas hari ini kalian bisa lihat setelah ini. Halo adik-adik semua. Aktivitas hari ini kita akan membuat kereta. Nah, bahan-bahannya ada kertas karton, kemudian kertas karton dari tisu toilet, kemudian ada kertas lipat, ada tutup botol, ada isolasi biasa, dan juga gunting. Nah, cara membuatnya yang pertama, kalian potong karton seperti bentuk yang ada di sini, dan juga dibentuk persegi panjang. Kemudian kalau sudah, kita tempelkan karton yang berbentuk seperti tisu toilet ini di sebelah sini. Kemudian kita tempelkan juga karton yang sudah dipotong di atas ini, seperti ini. Kalau sudah, kalian lubangi tutup botol, kemudian dimasukkan lidi, dan ditaruh di sebelah sini seperti bentuk roda. Nah, kalau sudah jadi, kalian boleh hias dengan kertas lipat atau bisa digambar. Kemudian keretanya sudah jadi. Oke adik-adik, selamat mencoba. Dadah. Kalau sudah, jangan lupa difoto, diupload, dan tag di IG kami. Oh iya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk volunteer yang sudah membantu kami. Teman-teman, jangan lupa buat saksikan ibadah selanjutnya yang lebih menarik. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai di sini dulu ibadah kita. See you and God bless you.